Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas satuan pendidikan, yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 10 Bone Pantai, yang saya hormati staf SDN 10 Bone Pantai, yang saya hormati orang tua murid kelas 5 dan kelas 6. Jadi tugasnya Ibu Isma selaku calon guru penggerak adalah menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Baiklah, kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu pemaparan diskusi pemetaan aset sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ismawati Mauduto MPD. Kepada Ibu disilakan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada moderator Ibu Sunarti Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Satuan Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, Bapak Alex Jalil SPD. Yang saya hormati Kepala SDN 10 Bone Pantai, Bapak Irawan Muhammad SPDI MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu staf tenaga pendidik dan kependidikan SDN 10 Bone Pantai, serta yang saya banggakan, saya cintai dan saya hormati orang tua murid, mengucapkan terima kasih atas keikhlasan hati Bapak Ibu melangkahkan kaki memenuhi undangan lisan kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga langkah kaki Bapak Ibu akan beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semata-mata kita hadir di sini juga untuk anak-anak kita, anak-anak didik kami yang ada di SDN 10 Bone Pantai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul dalam rangka sebagai informasi kepada Bapak Ibu. Ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Pada pertemuan kali ini saya langsung saja, kita semua yang ada di sini, baik staf SDN 10 Bone Pantai dan Bapak Ibu selaku orang tua murid, kita akan sama-sama mengidentifikasi apa saja aset sekolah yang bisa dijadikan kekuatan dalam hal pengembangan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Seperti yang telah di awal disampaikan oleh Pak Pengawas bahwa adanya kurikulum merdeka. Jadi sekarang itu pembelajaran tidak pembelajaran yang kalau dulu-dulu kita kenal satu arah, perintah dari guru dan murid mendengarkan. Untuk sekarang kurikulum itu mulai berubah, yang dikenal dengan kurikulum merdeka, di mana murid itu dibelajarkan berdasarkan minat dan bakat serta kebutuhan mereka. Jadi guru menyesuaikan. Jadi, dengan adanya penyesuaian kurikulum ini, otomatis apa saja yang ada di sekolah harus diberdayakan untuk menunjang pembelajaran murid. Hari ini itu yang akan kita bahas sama-sama. Jadi di sekolah ini ada aset yang dimiliki sekolah, sehingga aset ini akan digunakan sekolah untuk pengembangan program. Ini akan kita gali sama-sama. Kira-kira aset apa saja yang ada di SDN 10 yang bisa dibanggakan oleh SDN 10. Aset yang dimiliki sekolah inilah yang menjadi kekuatan positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kami itu sebagai guru atau sekarang dikenal dengan istilah pemimpin pembelajaran. Jadi kami harus mampu memberdayakan kekuatan atau aset yang dimiliki dengan membangun lingkungan belajar yang seperti saya katakan tadi, yaitu berpihak pada murid. Jadi memimpin dan menindaklanjuti
mengikuti serta melibatkan orang tua sebagai pendamping. Nah, kita mulai pada modal manusia. Jadi kita sudah memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, modal manusia yang ada di SDN 10 kita mulai dengan kepala sekolah. Bapak Ibu staf Dewan Guru, kira-kira kita bahas bersama atau ada orang tua murid yang tahu dengan Pak Irawan Muhammad ini? Apa kira-kira kelebihan dari Pak Irawan Muhammad ini? Dan itu adalah aset dari SDN 10 untuk berkembang nantinya. Jadi bisa saya kasih clue yang pertama, Pak Irawan ini sebagai kepala sekolah telah mengikuti diklat penguatan kepala sekolah. Jadi terkait dengan manajerial tentang kepemimpinan di sekolah itu Pak Irawan sudah dapat ilmunya dan beliau sudah mengikuti pendidikan dan latihan untuk penguatan kepala sekolah. Dari Bapak Ibu staf Dewan Guru, apa kira-kira lagi kelebihannya kepala sekolah kita? Dari orang tua murid ada mungkin kelebihannya? Dari Pak Pengawas? Kelebihan dari kepala sekolah SDN 10 Balai Pantai? Jadi untuk kepala sekolah SDN 10 Balai Pantai, selain beliau ini telah mengikuti berbagai macam diklat, beliau itu kepala sekolah yang penuh inisiatif atau inisiator. Jadi berbagai kegiatan kemarin seperti pelaksanaan upacara bendera, Hari PGRI dan Hari Guru Nasional, guru dari SDN 2 Balai Pantai itu bergabung di SDN 10 Balai Pantai. Itu baru salah satu. Dan masih banyak lagi kegiatan, baik kegiatan kepramukaan, di tingkat desa ada kegiatan kepemudaan, pemuda remaja masjid, dan masih banyak lagi. Jadi is the best untuk kepala SDN 10. Iya, berikan aplaus dulu. Terima kasih. Dan itu adalah salah satu kekuatan yang dimiliki SDN 10. Jadi kemudian yang berikut, Bapak Kepala SDN 10 Balai Pantai ini berkualifikasi minimal S1 minimalnya, dan alhamdulillah tahun ini Pak ya, beliau sudah menyelesaikan pendidikannya sebagai manajemen pendidikan, jadi S2 manajemen pendidikan. Jadi sekarang beliau sudah bergelar MPD. Jadi itu adalah salah satu aset SDN 10 Balai Pantai, yaitu dari kepala sekolah. Kan sama 3 kepala sekolah begitu. Jadi kepala sekolah kami ini ahli IT. Jadi Bapak Ibu kalau ada kegiatan Bapak Ibu di luar sekolah, butuh baliho atau butuh apa, hubungi Pak Kepala Sekolah. Ya. Sudah ada dasar dari kepala sekolah. Kalau dari guru, apa kelebihan kira-kira dari SDN 10 Balai Pantai? Ada dari orang tua murid yang kelebihan guru-guru di sini apa? Ada yang bisa kasih masukan? Oke, kita dengarkan bersama kelebihan guru-guru SDN 10 Balai Pantai dari orang tua murid kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelebihan dari guru-guru SDN 10 yaitu pertama, murah-murah senyum dan selalu langsung menyapa. Jadi senyum sapa itu selalu ada di mana saja, walaupun bukan di lingkungan sekolah, kami juga merasakan di luar dari sekolah. Yang kedua yaitu mudah dihubungi. Jadi betul sekali Ibu Iriani. Jadi itu setara dengan pengetahuan kami yang kami dapat di guru penggerak, bahwa sekarang itu guru tidak boleh menjudge atau langsung kamu salah, tidak bisa. Digali dulu kemampuan siswa itu. Misalnya mereka ada masalah, Ibu Tiparel pukul sama ini, sama tigiran misalnya. Tiparel, cara penanganan kami sebagai guru jangan langsung menjudge, Parel kau ini nakal, kau ini tidak ada guna, kau ini selalu bagara-gara. Itu sekarang dilarang. Jadi kita ambil dulu dengan sisi positifnya. Tiparel ini sebenarnya anak yang baik. Tiparel ini so besar, so tahu mana yang baik, mana yang buruk. Seandainya Tiparel mau berlaku baik, otomatis teman-teman Tiparel akan
kelakuan baik sama tepare. Jadi kita puji dulu ini anak, jangan langsung dijudge ini anak nakal, ini anak tidak tahu apa-apa. Jadi terima kasih banyak Ibu Irianti Nusa atas masukannya. Kemudian tadi saya mendengar bahwa pendidikan memang benar sekali. Alhamdulillah SDN 10 Bone Pantai memiliki aset atau kekuatan kualifikasi pendidikan guru-guru di SDN 10 Bone Pantai tidak ada lagi yang SMA. Semua sarjana pendidikan, ya, semua sarjana pendidikan. Itu harapan kami. Kemudian orang tua juga ini sangat berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Kemudian mendukung program dan kegiatan sekolah. Nah, sekarang kita pindah ke pengawas. Pengawas kita yang ada di depan ini, Bapak Alex Jalil, memiliki STT PP Cawas. Apa itu Pak ya? Surat tanda tamat pendidikan, ya. Jadi beliau tidak serta-merta langsung diangkat karena beliau sudah mungkin berumur, angkat pengawas tidak. Beliau diangkat berdasarkan pendidikan yang melakukan pemetaan. Sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu, orang tua murid atau staf SDN 10 Bone Pantai. Ada pertanyaan, mungkin kurang lebih 15 menit lagi. Ya, silakan Ibu Irianti Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak bertanya, tapi saya memberikan saran ya, yaitu kepada orang-orang tua murid. Tadi saya sudah mendengar semua paparannya, dan saya sebagai orang tua murid merasa terharu dan senang sekali. Tapi kami merasa sebagai orang tua ini masih kurang memberikan partisipasi kepada sekolah ini. Saya sebenarnya sudah banyak ingin bagaimana caranya SDN 10 ini lebih indah dipandang. Karena melihat dengan begitu banyaknya perhatian guru-guru kepada anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tua murid merasa masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwalian dari kelas 5B. Saya ingin bertanya, tadi disampaikan ada 7 modal yang aset yang ada di sekolah ini. Salah satunya adalah sarana prasarana. Fasilitas apa yang ada di SDN 10 Bone Pantai yang dapat menunjang proses pembelajaran murid? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali saya ucapkan kepada orang tua murid. Kebetulan orang tua murid kelas 5 dan juga kelas 6 ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi terkait sarana prasarana, fasilitas apa yang ada di SDN 10 Bone Pantai yang menunjang pembelajaran murid? Salah satunya yang paling utama adalah penyediaan internet sekolah. Jadi di SDN 10 Bone Pantai ini sudah ada wifi dan itu bisa digunakan untuk kami Bapak Ibu guru, dan kalaupun ada siswa yang dipesan, jadi Bapak Ibu kalau penggunaan Android, jadi kalau nanti dipesan ya, jangan kalau tidak dipesan itu bisa mengganggu. Ada prasarana laptop, kemudian ada komputer umum, kemudian ada sumber air bersih, jaringan internet yang saya sebutkan tadi, kemudian ada alat olahraga, alat prokes lalu masih COVID, kemudian ada proyektor. Jadi kami di masing-masing kelas ada proyektor untuk pembelajaran. Kemudian ada kit IPA dan media pembelajaran lainnya. Jadi itu Ibu modal fisik terkait sarana prasarana yang ada di SDN 10 Bone Pantai yang dapat menunjang pembelajaran. Tua yang ini, yang apa dulu yang aktif? Oke. Yang mana dulu? Bu Perlin?
terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya langsung pada pertanyaannya ya Bu. Bagaimana pemanfaatan lahan sebagai sumber belajar yang ada di SDN 10 Bani Pantai ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke pertanyaannya. Bagaimana kita menggunakan aset yang ada untuk mengoptimalkan kelas agar terlihat cantik dan menyenangkan untuk siswa. Terima kasih. Dari ini sifat pukulan apa? Atau karena ada tipe nilai di depan? 47 kasih nilai 100 poinnya Pak. Jadi pertanyaan dari Ibu Malakiai, jadi pemanfaatan lahannya, pertanyaan yang bagus sekali. Kita lihat dari 10 seperti dikatakan tadi bahwa kita memiliki lahan. Jadi ada lahan parkir, ada lahan kebun. Semoga bisa dioptimalkan. Pisang buah yang ada di situ Sultan Mus lagi. Boleh Ibu Pera ya? Terang bikin apa di situ Ibu Pera? Petak. Apa yang mahal ini ya? Bawang atau apa? Diberdayakan bersama. Nanti sama-sama kita berdayakan Ibu Mala. Kemudian dari Ibu Pera bergerak berbasis aset. Begini Bapak Ibu, biasanya kalau mempercantik kelas itu pasti ada dana bos ya, dana bos. Sementara dana bos apa dari bendahara susah di kepala. Sementara dana bos sudah ada pos-posnya, tidak sembarang untuk mengeluarkan dan tidak ada lagi yang yang tunai. Nah padoi di kasana ke segala kelas tidak boleh. Sekarang main transfer non tunai. Jadi harus ada MOU, ada kerjasama dengan penyedia barang. Dan ini membuat kami guru-guru harus berpikir keras. Insya Allah Bapak Ibu akan tergerak hatinya. Nanti ada program dalam kelas poli itu Ibu Berlin. Bagaimana caranya Ibu Berlin? Cuman saran dari saya berbasis aset. Kemarin saya terapkan di kelas 6. Saya suka menghias kelas. So pakai baliho, DP uang so habis. Sementara masih ada yang kosong itu dinding. Saya gerakkan aset yang ada di dalam kelas menggunakan murid-murid saya. Murid kelas 6, anaknya Bapak Ibu. Kepada guru atau kepada orang tua, tapi ini lebih ke mengajak dan mengayomi untuk bekerja sama. Seperti yang telah disentil tadi, mengenai bos, memang sekolah itu ada dananya. Dananya itu sekitar 940.000 per siswa per tahun, dan itu dicairkan per tahap. Dalam 1 tahun itu ada 3 tahap, dan setiap pos-pos pembelanjaannya itu diatur oleh Juknis. Jadi tidak semua pembelanjaan di sekolah itu bisa dibelanjakan dengan uang sekolah, bantuan dari pemerintah, tidak bisa semuanya. Makanya untuk menciptakan ruang belajar yang nyaman, saya rasa bukan cuma saya, tapi semua tenaga pendidik itu membutuhkan kerjasama dari orang tua. Dan sepertinya sebelumnya sudah ada program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari kelas 5B. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, pengalaman kami kemarin, anak kami belajar di rumah karena ada kegiatan guru. Apakah kegiatan guru itu merupakan aset sekolah? Terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang mewakili dari seluruh orang tua murid. Biasa Bapak Ibu kalau ada orang tua murid yang kembali sebelum waktunya bertanya-tanya kan, kenapa ini so pulang? Tiba guru dan ibu guru bilang belajar di rumah. Dan jadi pertanyaannya, apakah itu merupakan juga aset sekolah, kekuatan yang ada di sekolah? Benar sekali Bu. Kemarin kalau tidak salah kegiatan KKG Pak Pengawas, kemarin
merupakan salah satu aset dari 7 modal tadi. Itu adalah apa ya, modal, tunggu saya lihat dulu, modal apa ya, kalau tidak salah urut 4 ketiga, modal sosial. Itu adalah salah satu modal sosial yang ada di SDN 10 Bone Pantai, di mana kemarin kami mengikuti KKG bersama-sama SDN 5, 6,